Renungan Harian Minggu 30 Juli 2023. Nas bacaan 2 Petrus pasal 1 ayat 3-15. Tema mingguan, rawatlah hidup bersama dalam kasih. Persekutuan Jemaat Kekasih Kristus LPJ GPM memfokuskan tema khotbah minggu ini, rawatlah hidup bersama dalam kasih, dengan nas bacaan 2 Petrus pasal 1 ayat 3-15. Tema ini mengandung makna ganda, yaitu pertama, hidup bersama perlu dirawat, dan kedua, kebersamaan direkat dan dinutrisi dengan merawat kasih. Surat 2 Petrus adalah surat apostolik atau surat pengutusan Paulus untuk menanggapi elistisme berbahaya dari Gnostik, ajaran Helenistik Yunani yang memamerkan kemampuan intelektual mereka. Teks ini memberi tips bagaimana merawat kasih, yaitu pertama, kasih diawali pengenalan dan pengetahuan akan Allah. Rasul Petrus memberi ciri penanda dan pembeda pengetahuan orang percaya dan kaum Gnostik, yaitu pengetahuan kaum Gnostik berakar dari akal manusia, sehingga memperkuat arogansi intelektual. Sebaliknya, pengetahuan orang percaya dari pengenalan akan Tuhan. Pengenalan orang percaya bermuara pada kasih. Orang percaya diberi sesuatu yang berharga, yaitu kasih, kemuliaan, dan janji Tuhan. Janji supaya kita mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari nafsu duniawi. Kedua, kasih merupakan energi moral dari 7 kebajikan hidup. Hal ini berbeda dengan etika Aristoteles dan Stoa. Bagi etika Aristoteles, pusat kebajikan adalah berperilaku benar, dan kaum Stoa menghubungkan kebajikan dengan pencinta lingkungan. Bagi orang percaya, kehidupan moral dikembangkan dengan syarat ganda, yaitu pertama, usaha yang membutuhkan kerjasama manusia dengan Allah. Tuhan bekerja untuk kita, tetapi kita juga butuh bekerja bersama-sama dengan Tuhan. Kedua, kita perlu menambah nilai hidup, bukan menambah angka hidup, tapi tambah nilai dan kualitas hidup yang bergerak dari iman ke kasih. Ungkapan ini menunjukkan perjalanan spiritual kita. Spiritual kita sedang bergerak dan berjalan, tidak tinggal tetap. Pengetahuan enkrateia, artinya menahan diri, mampu menghasilkan kesalehan. Pengetahuan dan iman akan Tuhan berkembang menjadi kasih. Kasih menjadi piramida tertinggi dari kualitas moral orang percaya. Secara hierarkis, menambah iman, panggilan berulang-ulang untuk memahami lebih dalam pribadi Kristus. Iman ditambah kebaikan, arate, kebajikan seperti Kristus. Kebajikan ditambah pengetahuan, yaitu pengetahuan akan Tuhan dalam hidup sehari-hari. Menambah pengetahuan, pengenalan diri dan pengendalian diri, ketekunan, daya tahan diri untuk rela menanggung beban. Menambah pada pengetahuan, kasih akan saudara-saudara dan kasih akan semua orang. Kasih itu perlu diciptakan dan diperluas. Karena itu, skill kasih harus dilatih. Ketiga, kasih adalah tanda kesempurnaan kualitas hidup orang percaya. Jika orang memiliki semuanya itu, maka hidupnya semakin utuh dan semakin disempurnakan. Siapa yang tidak memilikinya akan mengalami kebutaan spiritual atau rabun rohani, karena ia menutup matanya terhadap cahaya ilahi. Jika kasih personal dipupuk, akan berdampak pada kasih kolektif. Apa pesan reflektifnya? Pertama, kasih perlu dirawat, dialami, dan dihidupkan dalam perbuatan. Kita diajak untuk mengasihi bukan dengan perkataan, tapi dengan perbuatan. Kata-kata tidak cukup untuk membahasakan kasih.
kasih membutuhkan wadah dan ruangnya, yaitu perbuatan. Kedua, kita perlu membagi unconditional love, dan cara praktisnya adalah hiduplah dalam kasih. Cinta ada di mana-mana dan tersedia untuk semua orang dan semua makhluk. Cinta bukan hanya sesuatu yang kita rasakan atau bagi untuk orang lain, tapi cinta adalah siapa kita. Cinta adalah hakikat dan esensi dari hidup. Cinta adalah esensi dari tubuh, jiwa, dan roh kita, darah dan daging kita. Kita terdiri dan terbentuk dari cinta. Karena itu, kita harus terus terkoneksi dengan sumber utama cinta, yaitu Tuhan, supaya kita mampu mengalirkan dan meluapkan cinta kepada orang lain. Tujuan hidup kita adalah memperluas cinta. Kita harus menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan untuk memberi dan menerima cinta. Hati kita adalah portal cinta. Hati kita menjadi akses utama untuk memberi dan menerima cinta. Khotbah ini ditutup dengan suatu cerita ilustrasi. Di Jepang, pada abad pertengahan, ada seorang prajurit samurai yang ganas dan dipuja sebagai raja. Suatu ketika, prajurit samurai yang terkenal ini pergi mencari biarawan tua atau biksu yang sangat bijaksana. Ketika tiba di biara, dia membuka pintu dan menuntut biksu tua untuk menjawab pertanyaannya. Katakan padaku, apa itu surga, apa itu neraka? Biksu itu duduk diam sejenak di lantai dan kembali menatap dan berkata kepada prajurit itu, Anda menyebut diri Anda seorang prajurit samurai, tapi lihatlah dirimu, engkau hanya seorang pria biasa saja. Saya ragu Anda tidak dapat memotong seekor lalat dengan pedangmu. Ucapan biksu seperti penghinaan kepada prajurit ini dan ia marah. Ia berkata, beraninya kamu, aku tidak akan membiarkan kamu hidup. Ia menarik samurai mau membunuh biksu tua itu. Dengan tak gentar, biksu tua itu menatap langsung pada matanya dan berkata, Anda bertanya apa itu neraka? Ini adalah neraka. Harga diri dan prestis atas kepiawaian samurai telah membuat ia menghadirkan neraka atas dirinya sendiri. Kemarahan dan kebencian itulah neraka. Dia memandang biksu itu dengan takjub dan sadar bahwa biksu tua itu telah mempertaruhkan nyawanya untuk menjawab pertanyaannya. Ia kemudian menurunkan samurainya dan membungkuk di hadapan biksu itu. Ia berkata dengan air mata menetes dan menyampaikan terima kasih atas pengajaran sang biksu. Ia melakukannya dengan hati yang tidak lagi dipenuhi dengan amarah dan kebencian, tapi penuh dengan cinta. Dan biksu itu tersenyum pada prajurit itu dan berkata, Temanku, ini adalah surga. Cinta adalah surga. Paspor kita untuk mengalami surga di bumi adalah cinta. Selamat berbagi dan hidup dalam cinta. Hidupkanlah kekuatan cinta. Mulailah dari cinta dan akhirilah dengan cinta.